Bab 241 Belanja, apa? Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Sementara itu, Kepala Cabang Leap Kingdom, organisasi hantu mimpi buruk, hampir mati karena marah. Alasan kemarahannya adalah karena ia duduk santai ratusan mil jauhnya di dalam gua terbengkalai sambil memangsa daging binatang iblis dan minum anggur giok. S sedang melihat panel notifikasi di depannya yang ia terima setelah merampok perbendaharaan cabang hantu mimpi buruk 2 jam yang lalu. Ia sibuk meninggalkan tempat itu, jadi ia tidak punya waktu untuk melihat hadiah apa yang ia dapatkan. Sama dengan panel pemberitahuan, perbendaharaan target telah dicuri, hadiah, 20.000 TP. Tanda hubung. Satu pencurian tingkat rendah telah ditambahkan ke jumlah pencurian. Pencurian tingkat rendah, 2746. Tanda hubung. Poin pencuri, 2.793.400. Tanda hubung. Panel misi, kesempatan mendatangkan pencuri. Misi, mencuri semua dari 10 cabang utama 3 raksasa di 10 kerajaan teratas di negeri tingkat menengah. Kemajuan, 1/30. Hadiah berdasarkan performa tuan rumah. 3 hadiah tersembunyi. Waktu tersisa, 9 tahun dan 2 bulan. Hukuman kegagalan misi, toko sistem ditutup selama 200 tahun. Sama dengan. S tidak banyak bereaksi saat melihat hadiah karena dia tahu setelah kenaikan peringkat pencuri, sistem telah meningkatkan prosedur evaluasi hadiah. Karena jika dia merampok cabang ini sebelum kenaikan pangkat pencurinya, pencurian ini akan menjadi pencurian tingkat menengah, bukan hanya tingkat rendah. Meskipun demikian, dia telah mengakomodasi sejumlah besar TP sebelum kenaikan pangkatnya, dan dia masih memiliki 29 target dan semua tanah tingkat menengah untuk dicuri. Dia yakin tidak ada yang bisa menghentikannya selama mereka bukan penggarap inti Sungai Perunggu. Sama seperti apa yang terjadi pada cabang hantu mimpi buruk beberapa jam yang lalu, dia dengan mudah menipu para pembunuh itu dan bahkan membersihkan perbendaharaan dalam waktu kurang dari 1 jam setelah mereka mengalihkan pandangan darinya. Dengan mata yang menggetarkan jiwa, dia dapat memasuki dan meninggalkan formasi apapun selama itu bukan kelas 2 atau sempurna, dan dia tahu ini tidak mungkin. Misi yang hampir tampak mustahil sebelumnya kini menjadi mudah bagi S setelah dia memasuki alam laut gelap surgawi. S menikmati makanannya setelah dia selesai dengan panel notifikasi. Dia tidak ingat kapan terakhir kali dia sesantai ini dan menikmati makanan yang layak. Meskipun setelah seorang kultivator memasuki alam Sungai Ki, mereka tidak perlu minum, tidur, atau makan apapun selama mereka memiliki Ki dan batu Ki untuk mengisinya kembali. Lebih jauh lagi, rentang hidup seorang kultivator Sungai Ki juga 500 tahun. Namun, beberapa kultivator masih menikmati makanan dan minuman berkualitas tinggi. Sama seperti S, dia adalah manusia biasa sebelum melangkah di jalur kultivasi dan karena latar belakangnya yang miskin, dia selalu makan makanan yang murah dan hambar dengan hati-hati, sehingga dia bisa menabung untuk hari-hari sulit. Namun, sekarang dia sudah sekaya yang bisa dimiliki seseorang, dan dia tahu dia tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Itulah sebabnya dia suka makan saat bepergian. Dia mampir dan makan apapun yang menarik perhatiannya. Dia bahkan punya beberapa buku masak yang bagus tentang cara memasak binatang iblis, tidak masalah baginya untuk mengingat semuanya. Lebih jauh, dia merasa lebih manusiawi dengan makan dan minum sesekali. Dia percaya sebagai manusia dia harus menjaga dan tidak pernah melupakan kebiasaan alami manusia dan menjadi budak kekuasaan yang tidak punya pikiran. Setelah dia selesai makan dengan sepenuh hati, dia tidak langsung pergi dan berlatih keterampilan yang biasanya dia gunakan, seperti keterampilan dan teknik pedangnya, yang masih belum menunjukkan tanda-tanda memasuki alam kedua bahkan setelah dia menemukan cara untuk menghilangkan hambatan. Seolah-olah dia masih kehilangan sesuatu yang sangat penting, tetapi dia tidak tahu apa. Namun, kerajinan reruntuhannya adalah cerita yang sama sekali berbeda karena dia bisa merasakan bahwa dia bisa menjadi perajin rune surgawi tingkat 1 segera setelah dia menguasai semua yang dia pelajari dengan Ki jiwa angin surgawinya. Dia sudah setengah jalan dan dalam 1 atau 2 hari dia percaya diri dalam menyelesaikan semuanya. Dia menantikan hadiah yang tidak diberikan sistem sebelumnya, teknik kerajinan jimat dasar. Setelah dia selesai dengan rutinitas hariannya, senyum gembira muncul di wajah S saat dia bergumam,
aku hampir lupa tentang itu, saatnya berbelanja. Sistem, buka toko untukku. Perintah S dengan seringai lebar di wajahnya. Sama dengan. Toko sistem, buku keterampilan yang tersedia, teknik yang tersedia, senjata yang tersedia, pil yang tersedia, sama dengan. Panel toko sistem yang familiar muncul di depan mata S. S sama sekali mengabaikan bagian keterampilan karena dia sudah mengosongkannya terakhir kali dan berkata, buka bagian teknik. Sama dengan. Teknik yang tersedia, Soul Watch Despair Manual. Harga, 50.000 TP. Manual pembongkar Heaven's Stealer Fall pertama. Harga, 100.000 TP. Sama dengan. Aku ingin membeli semuanya, kata S, seperti keturunan kaya. Sebelumnya dia tidak memiliki cukup TP atau bisa dikatakan dia bahkan tidak memiliki TP untuk membeli teknik mahal ini. Tapi sekarang, dia bisa mengosongkan toko sistem tanpa melihat harganya. Namun, balasan sistem berikutnya hampir membuatnya muntah darah. Toko sistem tidak tersedia saat ini. Harap tingkatkan sistem. Apa? S hampir terkena stroke sementara ekspresinya mendung. S menggertakkan giginya dan bertanya dengan marah, lalu kenapa kau membuka benda sialan itu jika tidak tersedia? Untuk membiarkan tuan rumah, lihat. Wajah S menjadi gelap seperti arang setelah mendengar ucapannya, dan dia mengerutkan bibirnya sambil berteriak pada sistem, kau melakukannya dengan sengaja, kan? Namun, tidak ada jawaban yang datang, yang membuat S semakin percaya bahwa sistem telah mengerjainya. Namun sayang, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menggerutu dalam kemarahan. Sekarang, setelah rencana belanjanya gagal, dia tidak lagi ingin bersantai, dan dia merasa semakin mendesak untuk meningkatkan sistem berhati hitam itu. Karena ada banyak hal di toko yang dia rencanakan untuk meningkatkan kekuatannya lebih jauh, seperti pil wawasan kelas rendah yang dapat langsung meningkatkan kemahiran keterampilan apapun satu tingkat. Satu-satunya kelegaan baginya adalah dia masih memiliki sisa pil kelas 1 yang dia beli sebelum hukuman surgawi. Namun dia masih bertekad untuk menyelesaikan misi sistem secepat mungkin kota Royal Leap dari Leap Kingdom. Kota itu penuh dengan aktivitas seperti biasa, tetapi jika seseorang adalah penduduk setempat, mereka dapat mengetahui ada sesuatu yang aneh terjadi karena kota itu dipenuhi dengan penjaga yang berpatroli. Jika seseorang menyebabkan sedikit keributan, orang itu akan langsung menahannya tanpa bertanya. Gerbang kota juga tertutup rapat, dan tidak seorang pun dapat masuk tanpa pemeriksaan menyeluruh terhadap barang-barang mereka termasuk cincin penyimpanan dan bahkan penampilan mereka dianalisis dengan berbagai harta karun pemindaian. Ini telah berlangsung selama lebih dari sebulan sekarang, dan semuanya dimulai setelah insiden hutan kabut tanah. Beberapa orang percaya semua keamanan ini karena Leap King takut pada seseorang, sementara yang lain percaya keamanan ini terhadap organisasi yang baru muncul, Sky Stealer Society. Ngomong-ngomong, sekitar seminggu yang lalu, Sky Stealer Society akhirnya bergerak setelah didirikan. Mereka merampok sebuah kadipaten dari kerajaan kelas 2 yang berada di peringkat ke-28 dalam peringkat kerajaan. Namun, mereka tidak selicin, tuan, mereka, pencuri langit, pada akhirnya, mereka diperhatikan oleh para penjaga, dan mereka menangkap 5 anggota mereka. Namun, mereka masih berhasil mencuri seluruh perbendaharaan kadipaten karena para penjaga tidak dapat memulihkan harta yang dicuri. Lebih jauh lagi, para anggota yang dikurung langsung bunuh diri sehingga tidak ada yang bisa mendapatkan informasi dari mereka. Mereka bahkan menggunakan jenis simbol burung hantu yang sama dengan yang digunakan pencuri langit dan mencetaknya di dinding perbendaharaan kadipaten itu. Namun itu tidak sejelas yang asli dan lebih kasar, tetapi tidak ada yang peduli, selama itu adalah burung hantu yang gelap. Entah bagaimana burung hantu itu menjadi simbol pencuri langit sekarang. Berita ini mengguncang seluruh tanah tingkat menengah, dan setiap bangsawan tahu segalanya perlahan-lahan menjadi tidak terkendali jika mereka tidak menghentikan organisasi pencuri ini. Namun semua upaya mereka sia-sia, dan mereka hanya bisa meningkatkan keamanan di sekitar wilayah kekuasaan mereka dan marah, tidak ada yang lain. Pada saat ini, seorang pria tinggi dan atletis, tampan, dalam mantel panjang biru tua sedang duduk di paviliun giok kota Leap. Tampaknya, dia berusia awal 30-an, dengan rambut pirang gelap, panjang, tinggi 6 kaki, dan mata biru muda bersinar dengan cemerlang. Saat ini, di wajah tampan pria tinggi ini, kerutan samar terlihat saat dia melihat sebuah berkas.
Di sampul berkas ini ada 3 kata, perkumpulan pencuri langit. Desahan lembut keluar dari mulutnya sebelum dia bergumam pelan, kapan aku membentuk organisasi seperti itu? Dan kenapa mereka menggunakan nama dan simbol pencuriku? Buat saja sendiri jika kau mau. Pria tampan ini tampaknya adalah es di wajahnya yang menyamar sebagai pembunuh ungu itu, tanpa topengnya tentunya. Dia memasuki kota Leap hanya 2 hari yang lalu dan ketika dia berjalan-jalan di sekitar kota, dia mendengar tentang organisasi baru yang menyandang namanya. Ini jelas menarik perhatiannya dan setelah beberapa penyelidikan dan membeli beberapa informasi dari seorang pialang informasi, dia tercengang oleh orang-orang yang mendirikan organisasi pencuri ini. Dia tidak pernah berpikir dia suatu hari akan menginspirasi begitu banyak orang untuk berjalan di jalan seorang pencuri, dan para anggota itu tampaknya cukup setia pada tujuan mereka juga. Meskipun dia tidak keberatan orang lain menggunakan namanya untuk membuat organisasi pencuri karena itu hanya akan meningkatkan ketenarannya. Tetapi ketika dia mengetahui orang-orang sekarat dan kebanyakan dari mereka adalah anak muda karena tujuan yang tidak berarti ini membuatnya tidak nyaman karena mereka mengikuti jejaknya. S memiliki emosi yang rumit tentang organisasi ini dan orang-orang yang bergabung dengannya. Bahkan jika dia bukan orang yang mendirikan organisasi ini, dia adalah tujuannya dan seluruh organisasi ini mengidolakannya seperti pahlawan. Siapa sangka, orang-orang ingin menjadi pencuri atas kemauan mereka sendiri dan aku yang memulai semua ini. S mendesah getir, ya, itu bukan masalahku, karena mereka yang memulai semua ini, mereka bisa menanggung akibatnya. Selama mereka tidak menggangguku, mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Aku tidak peduli. Mata S berubah tajam saat petir hitam melesat keluar dari jarinya dan menutupi seluruh berkas seperti kepompong dan ketika dia menariknya kembali, berkas itu benar-benar berubah menjadi abu. Setelah menikmati makan siangnya di Jade Pavilion, dia mengisi ulang Jade Wine Flash-nya dan pergi menuju gerbang keluar kota karena dia sudah menyelesaikan tujuannya di sini. S telah mengumpulkan informasi yang dia butuhkan dari Leap City, dan ini juga alasan untuk berhenti di sini. Dia mendapat ingatan yang cukup berguna dari pembunuh ungu ini, seperti lokasi pialang informasi dan pasar gelap. Jaringan mereka cukup luas dan ini mencakup seluruh tanah tingkat menengah. Selama Anda memiliki kata sandi dan uang, Anda dapat membeli semua jenis informasi atau bahkan informasi seseorang jika Anda memiliki identitas yang benar. Bahkan S harus mengakui jaringan ini cukup berguna, terutama bagi para pembunuh. Jika hantu-hantu itu tahu jaringan rahasia mereka menguntungkan S sekarang, mereka pasti akan memanggilnya tidak tahu malu dan pencuri, yang memang sudah begitu, jadi dia tidak peduli selama dia mendapatkan apa yang dia butuhkan. Uang adalah satu-satunya nomor untuk S sekarang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah 2 hari, di malam hari, kota binatang berada beberapa puluh mil di selatan kota Royal Leap. Kota binatang itu cukup besar, tetapi tidak sebesar kota lompatan, tetapi masih megah dengan banyak patung binatang yang menjulang tinggi di sekitar kota. Hanya anggota organisasi yang bisa memasuki kota ini dan hanya tamu yang memiliki undangan yang bisa masuk ke dalam dan tampaknya, bahkan Leap King harus kembali dari tempat asalnya. Di tengah kota binatang adalah Beast Manor tempat pengawas tempat ini tinggal, seorang Beastmaster Sungai Kitahap Puncak. Di dalam Beast Manor, itu cukup besar dan hanya pelayan dan beberapa master binatang yang bisa memasuki tempat ini. Namun, tanpa sepengetahuan para penjinak binatang itu, seseorang telah menyusup ke Beast Manor tanpa memberitahu para penjaga atau membunyikan alarm atau formasi apapun. Siapa itu, kalau bukan S, yang ada di sini untuk perbendaharaan organisasi pemanggil binatang? S dengan cermat menyelidiki ingatan master binatang tua itu bahkan tanpa memberitahu dia, itu juga cukup mudah karena dia menemukannya berjalan-jalan di sekitar Taman Manor. Dia sudah mengumpulkan informasi tentang master binatang tua ini dari kota lompatan dan tahu wajahnya karena dia cukup terkenal. Sekarang, S sudah bergerak menuju area perbendaharaan. S berhenti di luar ruangan yang sangat tersembunyi, tetapi dia tidak membuka pintu atau bahkan melihatnya sebagai sesuatu yang wajar, dan hanya berjongkok. Tanpa penundaan, jari S berkilau saat ditekan ke tanah dan terbenam di tanah yang kokoh seperti terbuat dari air. Saat berikutnya, suara klik terdengar, dan pintu logam melingkar muncul di bawah kakinya. Setidaknya mereka kreatif tentang hal itu, S mencibir mengejek dan membuka pintu bawah tanah. Ada tangga logam yang menuju ke bawah tanah setelah dia menuruni tangga,
dia mencapai koridor bawah tanah yang diterangi cahaya putih dan di ujung koridor ini ada pintu emas setinggi 2 meter. Dengan senyum tipis, S bergerak menuju pintu emas. Sama seperti sebelumnya, dia menggunakan tangan pembuka harta karunnya dan pintu emas itu terbuka. Di dalamnya, ada ruangan seluas 30 meter kubik yang dipenuhi dengan batu ki, pil, manual, senjata, dan ada sesuatu yang baru kali ini. Dia melihat rak di ujung perbendaharaan ini, dan rak itu dipenuhi dengan telur berwarna-warni. Mata S menyipit, saat dia memeriksa telur-telur berwarna itu dengan pupil matanya yang putih, karena mata yang menggetarkan jiwa, dan sedikit tercengang karena fluktuasi kehidupan samar yang berasal dari telur-telur itu. Yah, apa yang kamu harapkan dari sebuah organisasi yang berurusan dengan binatang buas? Aku ingin tahu apakah aku bisa mengerami telur-telur itu dan menjinakkannya seperti para penjinak binatang buas itu. Mata S berkilauan dengan harapan. Saat dia melihat ke arah telur-telur itu dan kemudian matanya beralih ke manual-manual yang berhubungan dengan penjinakan binatang buas karena mereka disimpan di perbendaharaan ini. Tanpa jeda lebih lanjut, dia mulai bekerja, dan setelah 5 menit seluruh perbendaharaan itu bersinar bersih. S melihat mural burung hantu gelap muncul, tetapi tidak ada huruf apapun di antara sayapnya, yang berarti itu bukan pencurian tingkat menengah. Sama dengan. Perbendaharaan target telah dicuri. Hadiah, 25.000 TP. Tanda hubung. Satu pencurian tingkat rendah telah ditambahkan ke jumlah pencurian. Pencurian tingkat rendah, 2747. Tanda hubung. Poin pencuri, 2.818.400. Tanda hubung. Panel misi, kemajuan, 2/30. Sama dengan. Sedikit kecewa, dia meninggalkan perbendaharaan setelah menutup setiap pintu dengan hati-hati. Sekarang, tanpa memasuki perbendaharaan ini, tidak seorang pun tahu bahwa itu sudah kosong. Sama seperti dia memasuki bis manor tanpa halangan, dia juga pergi dengan cara yang sama. Namun, S tidak berhenti untuk berjalan-jalan dan meninggalkan bis City dan menuju target berikutnya, Flame City, yang berjarak setengah hari berjalan kaki dari tempat ini. Kota api di kerajaan Leap tidak semegah kota di kerajaan Damien, namun, kota ini adalah kota terbesar di kerajaan Leap, dan merupakan sarang perdagangan pil. Hanya ada satu alkemis biru di kota ini, dan dia juga pengawas tempat ini, seorang ahli pil. Tidak ada istana api di kota ini, tetapi ada rumah pil. Selain itu, tidak ada persyaratan token untuk masuk, tetapi biaya masuknya sangat mahal dan para alkemis di sini mengenakan biaya yang sangat mahal untuk jasa mereka, tetapi tidak ada yang berani mengeluh. Namun, saat ini, kota api dijaga dengan sangat ketat, dan hanya pedagang yang memiliki toko di kota yang boleh masuk, tidak ada orang lain. Saat ini, sebuah karavan besar yang penuh dengan berbagai muatan memasuki kota api, setelah pencarian menyeluruh. Namun, tidak ada yang memperhatikan atau melihat seseorang di kap mobil berbaring santai di atas atap kereta. Akhirnya, masuk. S membuka matanya yang tertutup dengan senyum tipis. Dia telah menggunakan metode ini cukup lama karena dalam mode sembunyi-sembunyi harta karun inferior itu tidak lagi menjadi ancaman baginya setelah terobosan besarnya. Aku harus melakukannya setelah terobosanku. S memutuskan karena hari sudah fajar, dan dia adalah pemain malam. Selain itu, dia berada di ambang terobosan dalam perajin rune tingkat 1. Dia telah menantikannya untuk waktu yang lama, dan dia tidak sabar untuk membuka dan mempelajari teknik pembuatan jimat dasar. Dengan sebuah pikiran, tudung pelatihan S mulai berubah menjadi mantel panjang hitam sementara tudungnya menyatu di bagian belakang menciptakan kalung emas berbentuk V di bagian belakang mantel dan burung hantu bersulam menghilang tanpa jejak. S cukup puas dengan hadiah sistem ini karena dia dapat mengubahnya menjadi apapun yang dia suka selama dia dapat membayangkannya, tetapi itu harus berupa mantel. Selain itu, mantel itu tidak dapat kotor dan debu tampaknya bahkan tidak menyentuh seratnya, dan jangan lupakan fungsi perbaikan sendiri. Meskipun tidak memiliki fitur defensif, hanya beberapa kualitas ini yang membuatnya tak tergantikan di hati S. Setelah S selesai dengan perubahannya, dia menemukan penginapan acak dan menyewa kamar terbesar yang tersedia. Dia mengatur banyak formasi di ruangan itu sebelum mengeluarkan banyak peralatan kerajinan rune seperti sikat kerajinan rune, meja giok khusus untuk perajin, piring rahasia,
dan banyak bahan seperti herba dan biji. Dia asyik dengan kerajinan rune. Dengan ekspresi serius, S mengambil piring rahasia kosong dan meletakkannya di tengah meja giok. Setelah itu dia mengambil sikat biru sepanjang kaki yang indah yang merupakan harta rahasia bintang 6, dia mendapatkannya dari cincin penyimpanan perajin rune wanita itu. Namun, jika seseorang memperhatikan dengan saksama kuas yang indah itu, orang dapat melihat banyak retakan kecil seolah-olah kuas itu akan patah. Itu karena ki jiwa surgawi milik S, harta karun ini tidak dapat menahan ki jiwa surgawinya lebih lama sebelum patah. Ini membuat S pusing, dan dia hanya bisa menaruh harapannya pada toko sistem. Dia tahu pada akhirnya sistem mungkin akan menjual kuas kerajinan rune kepadanya atau siapa tahu dia mungkin mendapatkannya sebagai hadiah karena mencapai tingkat pertama, dia hanya harus menunggu dan melihat. 10 benang ki jiwa oranye dilepaskan dari kepala kuas dan dengan kendalinya yang cermat, benang-benang jiwa itu menusuk 8 herba dan 2 biji yang berbeda. S tiba-tiba melepaskan sejumlah besar ki jiwa dan 10 benang jiwanya mulai menyerap bahan-bahan tusuk sate itu seperti gumpalan massa oranye. Saat berikutnya, abu aneh naik dari gumpalan oranye itu seperti uap. Setelah beberapa detik, batang abu itu berhenti. S mengendalikan gumpalan-gumpalan itu dan perlahan mulai menggabungkannya satu persatu dalam urutan khusus. Anehnya, gumpalan oranye itu tidak membesar setelah dicampur, sebaliknya, ia menyusut. Setelah semua gumpalan tercampur, hanya gumpalan seukuran ibu jari yang tersisa. Tanpa ragu, S menusukkan ujung kuas ke gumpalan oranye kecil itu, dan ketika ia menelusurinya kembali, kepala kuas putih itu berwarna hitam seolah-olah dicelupkan ke dalam tinta. Selanjutnya, gumpalan oranye itu mengecil. Ini adalah teknik pembuatan rune surgawi tingkat pertama yang selanjutnya terbagi menjadi 3 langkah, pembersihan, kombinasi ketertiban, dan pengembunan tinta. Dengan ekspresi serius, S menggerakkan kuas rahasia yang sepenuhnya diselimuti oleh ki jiwanya di atas pelat rahasia. Dengan setiap sapuan kuas, potongan hitam pekat akan muncul di pelat rahasia kosong seolah-olah itu adalah potongan pisau, bukan hanya sapuan kuas belaka. S dengan cepat membuat simbol angin dan tintanya benar-benar habis. Ia tidak berhenti dan sekali lagi mencelupkan kuas ke dalam gumpalan tinta yang kental, dan setelah kedua kalinya, hanya tersisa untuk satu pencelupan terakhir. Ia menciptakan simbol api tepat di bawah simbol angin, yang menghabiskan tinta lagi. Dengan pencelupan terakhir, gumpalan tinta itu benar-benar hilang. S mulai membuat simbol terakhir dan jenis baru yang bukan merupakan simbol elemen karena itu adalah rune tambahan dari Basic Myriad Runic Structural Encyclopedia yang digunakan untuk menggabungkan kedua simbol tersebut. Dia selalu gagal pada langkah ini, tetapi hari ini dia bertekad untuk menyelesaikannya. Saat tangannya bergerak seperti kilat, banyak simbol kecil seperti semut terbentuk, menciptakan kesan seperti rantai kecil di antara dua simbol elemen. Ketika simbol tambahan itu selesai, kuas di tangan S akhirnya tidak tahan lagi dan hancur. Namun, S bahkan tidak menyadarinya karena seluruh fokusnya tertuju pada lempengan rune, yang bersinar terang dengan warna yang terus berubah antara merah dan biru. Dan baru berhenti ketika lempengan itu berubah menjadi ungu sepenuhnya. Mata S berbinar-binar karena kegembiraan ketika ia melihat lempengan rune ungu seperti giok itu. Akhirnya aku berhasil. Namun, sebelum ia bisa merayakannya lebih jauh, lempengan rune itu mulai layu dengan cepat dan sesaat kemudian lempengan itu berubah menjadi debu. Apa yang terjadi? S mengerutkan kening karena bingung, apa yang terjadi? S bingung ketika dia memeriksa lempengan rune yang sudah layu dan merenung. Apakah lempengan itu hancur karena itu adalah simbol sempurna yang dibuat oleh ki jiwa angin surgawi? Kalau begitu, bukankah itu berarti aku tidak bisa membuat susunan dan formasi sempurna dengan lempengan rune biasa, atau apakah aku melakukan kesalahan? Ini adalah satu-satunya penjelasan yang mungkin dapat dipikirkannya karena dia jelas tahu apa yang ditunjukkan oleh simbol sempurna dan jika dia ingin membuat simbol yang sempurna, maka dia juga membutuhkan bahan yang sempurna untuknya. Sama seperti lempengan rune, lempengan itu dibuat oleh perajin dan ki duniawi, jadi bagaimana lempengan itu bisa menahan ki jiwa surgawi S? Sebelum dia memikirkan masalah ini, dia tidak merenungkan masalah ini karena dia tidak dapat membuat simbol gabungan itu atau menggunakan ki jiwa surgawinya dan hanya menggambar simbol tunggal dengan ki jiwa cahaya. Sekarang, apa yang paling dia takutkan akhirnya terjadi. Apakah aku harus belajar kerajinan juga dan membuat lempengan runeku? S tertekan dan tidak berdaya dalam hal ini.
Bahasa Indonesia, tepat ketika dia hendak mencoba menggambar simbol gabungan dengan Ki Jiwa Cahaya, suara statis sistem bergema di benaknya seperti bel pagi. Sama dengan. Selamat kepada host karena telah mencapai peringkat tier 1 Heavenly Rune Crafter. Sama dengan. Alis S sedikit terangkat karena dia tidak pernah menduga kegagalannya akan dianggap sebagai keberhasilan oleh sistem, namun tepat ketika dia berpikir dengan getir, tidak ada hadiah apapun kali ini. Suara sistem bergema lagi. Sama dengan. Semua kondisi telah terpenuhi. Panel Heavenly Rune Crafter telah dibuka. Fungsi jimat surgawi dari panel Heavenly Rune Crafter telah dibuka. Hadiah, teknik pembuatan jimat menengah. Tanda hubung. Hadiah sebelumnya, teknik pembuatan jimat dasar, telah dirilis. Tanda hubung. Silakan periksa antarmuka utama. Sama dengan. S sangat terkejut dengan perkembangan yang tiba-tiba ini saat jantungnya berdebar kencang. Aku tidak pernah menyangka akan mendapatkan hadiah sebesar ini. Dia tahu apa yang diwakili oleh panel yang sama sekali baru, itu adalah sesuatu yang besar seperti panel pencuri, dan dia tidak perlu menyelesaikan misi apapun untuk mendapatkan ini juga. Dengan gembira, dia membuka antarmuka utama sistem, di mana ikon berkedip baru telah muncul di samping ikon panel pencuri. Itu adalah simbol unik yang mewakili panel perajin rune. Tanpa penundaan lebih lanjut, dia dengan cepat membuka ikon baru dan panel yang sama sekali baru muncul di depannya. Sama dengan. Panel perajin rune surgawi. Peringkat perajin rune tingkat 1. Merek dagang perajin rune, koin. Kolofon perajin rune, simbol pencuri. Tanda hubung. Bagian jimat, buka kunci. Bagian arai, kunci. Bagian formasi, kunci. Bagian tidak diketahui, kunci. Sama dengan. S tertarik dengan merek dagang perajin rune dan kolofon perajin rune. Dia tidak tahu tentang koin itu, tetapi apa yang dilambangkan simbol pencuri itu, dia tahu. Saat dia mempelajari panel baru itu lebih jauh, matanya bersinar dengan ambiguitas, mengapa ada bagian yang tidak diketahui. Dia tidak tahu atau peduli lagi karena masih ada dua bagian yang berwarna abu-abu, dan dia harus membukanya terlebih dahulu. Sebelumnya, dia menganggap talisman sebagai teknik formasi yang kuat, tetapi setelah melihat formasi itu masih terkunci, talisman yang tersirat ini adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dan baru. Lebih jauh lagi, dia masih belum mendapatkan informasi apapun tentang kedua teknik itu, yang berarti kedua hadiah itu adalah bagian dari bagian ini, bukan untuknya. Yah, selama aku memiliki sistem itu milikku, titik. Namun, dia sepenuhnya salah karena saat dia mencoba membuka bagian jimat itu, sejumlah besar informasi dilepaskan oleh sistem ke dalam otaknya seperti gelombang pasang. S terkejut, tetapi ia terbiasa dengan transaksi memori dan dengan cepat fokus pada memori yang masuk. Namun ia masih meremehkan kuantitas informasi yang dikeluarkan sistem, dan akhirnya merasakan sakitnya otak terbelah. Namun, setelah ia mendapatkan sekitar 10% bagian dari informasi besar itu, 90% sisanya disegel oleh sistem di dalam lautan pengetahuannya seperti teknik pembuatan rune. Meskipun demikian, hanya 10% saja sudah cukup bagi S untuk menghabiskan waktu 6 jam sebelum ia berhasil mengubah informasi itu menjadi miliknya sendiri. Saat mata S yang tertutup rapat terbuka, keheranan terlihat di seluruh wajahnya dan sedikit kegembiraan terlihat di matanya. Jadi, ini yang disebut jimat, tidak heran aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. S bergumam dengan sedikit kegembiraan dalam suaranya. S mendapatkan informasi tentang teknik dasar pembuatan jimat, itu dibagi menjadi 3 bagian yang ditujukan untuk 3 tingkatan pertama 1 hingga 3 perajin rune surgawi. Ia hanya mendapatkan informasi tentang teknik pembuatan jimat tingkat 1 sementara 2 bagian lainnya terkunci dan saat ia meningkatkan peringkat perajinnya, mereka akan terbuka. Lebih jauh, ia juga mendapat informasi tentang 3 tingkatan lain 4 hingga 6 jimat, itu adalah hadiah barunya, teknik pembuatan jimat tingkat menengah. Sedangkan untuk tingkatan reaming 7 hingga 12, ia hanya tahu itu ada tetapi tidak tahu kapan ia akan mendapatkannya. Namun, ia belum terlalu memikirkannya, karena ia masih jauh dari tingkatan 7 dan sepenuhnya fokus pada teknik pembuatan jimat tingkat pertama. Sebenarnya,
Pembuatan jimat adalah cabang lain dari pembuatan rune, dan itu juga unik dan sulit, itulah sebabnya sangat sedikit orang yang mempraktikkannya. Karena metodenya terlalu sulit, dan bahan-bahan yang terkait dengannya juga cukup berharga. Selain itu hanya barang sekali pakai dan tidak dapat digunakan berulang-ulang seperti susunan atau formasi. Namun, yang membuatnya unik dan menakutkan karena tidak memerlukan waktu untuk aktif dan siapapun dapat menggunakannya selama seseorang memiliki sedikit ki. Jimat datang dalam berbagai bentuk seperti jimat, amulet, totem, berhala, kertas, dan banyak hal lainnya, tetapi S hanya mendapatkan metode untuk membuat jimat koin. Itu adalah ciri khas pencuri. Jadi, aku bisa membuatnya sendiri atau perintah S, sistem buka bagian jimat. Kali ini bagian jimat dibuka tanpa kejutan lebih lanjut jadi, aku bisa membuatnya sendiri atau perintah S dengan sedikit kegembiraan, sistem buka bagian jimat. Kali ini bagian jimat dibuka tanpa kejutan yang tiba-tiba. Sama dengan. Bagian pembuatan jimat. Jimat surgawi tersedia, 3 tingkat 1. Jimat duniawi, tersedia, 10 tingkat 1. Sama dengan. S tidak terkejut dengan pembagian ini karena dia sudah tahu metode pembuatan 13 jimat ini dan semakin dia meningkatkan pembuatan runenya, semakin banyak jimat yang akan dia buka di masa mendatang. Tanpa menunda lebih lanjut dia membuka jimat surgawi, dia ingin tahu perbedaan seperti apa yang dibuat panel ini, dan dia tahu dia hanya bisa membuat jimat surgawi dengan bantuan panel ini, atau dia mungkin akan mengalami hasil lain seperti simbol kombinasi pertamanya. Lagi pula, jimat surgawi itu erat kaitannya dengan unsur jiwa surgawinya, artinya, ia hanya bisa menciptakan jimat surgawi yang berhubungan dengan angin. Kalau tidak ada larangan seperti itu pada jimat duniawi, ia bisa menciptakan jimat unsur apa saja asalkan ia memiliki metode, struktur, dan kombinasi simbol yang tepat. Sama dengan. Jimat surgawi, tingkat 1, tersedia, 3, tanda hubung. Tebasan angin, jimat serangan jiwa dan bela diri. Efek, tebasan dengan angin jiwa tak kasat mata. Keterbatasan, alam inti sungai, bela diri dan jiwa. Bahan yang diperlukan, 1 juta batu ki tingkat tinggi, inti binatang iblis dari elemen angin. Binatang iblis alam sungai, bunga aura, biji halo. Biaya pembuatan, 1000 TP. Tanda hubung. Panah angin, jimat serangan jiwa dan bela diri. Efek, menembak siapapun dalam jarak 1000 meter dengan panah jiwa. Keterbatasan, alam inti sungai, bela diri dan jiwa. Bahan yang diperlukan, 10 juta batu ki tingkat tinggi, 5 inti binatang iblis dari elemen angin binatang iblis alam sungai, 10 bunga lili angin, 2 bunga badai. Biaya pembuatan, 1500 TP. Tanda hubung. Badai pedang angin, jimat serangan jiwa dan bela diri. Efek, menciptakan badai bila angin dalam radius 50 meter. Keterbatasan, alam inti sungai, bela diri dan jiwa. Bahan yang diperlukan, 50 juta batu ki tingkat tinggi, 10 inti binatang iblis elemen angin alam sungai, 10 bunga lili angin, 2 bunga badai. Biaya pembuatan, 5000 TP. Sama dengan. Kulit kepala es geli saat melihat bahan untuk 3 jimat surgawi karena hanya inti binatang iblis elemen angin itu saja sudah cukup untuk memberinya sakit kepala hebat, apalagi herba dan biji langka itu. Inti binatang terbentuk di binatang iblis saat mencapai alam sungai ki atau alam sungai jiwa, namun, itu sangat langka. Peluang inti binatang muncul di binatang iblis adalah 1 dari 10.000. Selain itu, dia tidak tahu di mana menemukan binatang elemen angin itu. Meskipun dia tahu bahan-bahannya dari ingatan yang dia dapatkan sebelum dia membuka panel, dia tidak pernah menduga persyaratan sistemnya akan sama, dan itu bahkan menagihnya TP. Dia tidak keberatan membayar sistem untuk jimat surgawi karena kecakapan menyerang mereka cukup tinggi, tetapi dia tidak tahu di mana menemukan bahan-bahan itu. Dengan senyum pahit, dia membuka bagian jimat duniawi untuk melihat apakah ada yang berbeda, atau itu juga sama. Sama dengan. Jimat duniawi, tingkat 1, tersedia, 10. Tanda hubung. Paku pedang tanah, jimat serangan bela diri. Biaya pembuatan, 10 juta batu ki tinggi dan 100 TP. Tanda hubung. Panah api,
jimat serangan jiwa. Biaya pembuatan, 20 juta batu ki tinggi, 1000 batu ki puncak, dan 150 TP. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Api yang membutakan, jimat serangan jiwa dan bela diri. Biaya pembuatan, 15 juta batu ki tinggi, 1000 batu ki puncak, dan 100 TP. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Golem bumi, jimat serangan bela diri. Biaya pembuatan, 25 juta batu ki tinggi dan 200 TP. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Peluru air, jimat serangan bela diri. Biaya pembuatan, 5 juta batu ki tinggi dan 50 TP. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Peluru angin, jimat serangan jiwa. Biaya pembuatan, 10 juta batu ki tinggi, 500 batu ki puncak, dan 100 TP. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Penghalang air, jimat jiwa pertahanan. Biaya pembuatan, 50 juta batu tinggi, 10.000 batu ki puncak, dan 500 TP. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tembok bumi, jimat bela diri pertahanan. Biaya pembuatan, 40 juta batu tinggi, 5.000 batu ki puncak, dan 400 TP. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tebasan angin, jimat serangan jiwa dan bela diri. Biaya pembuatan, 50 juta batu tinggi, 5.000 batu ki puncak, dan 450 TP. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ledakan api angin, jimat serangan jiwa dan bela diri. Biaya pembuatan, 100 juta batu tinggi, 20.000 batu ki puncak, dan 1000 TP. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Mata Es tiba-tiba bersinar seperti obor ketika dia melihat bagian jimat duniawi dan bergumam kegirangan. Jadi, tidak seperti aku, sistem tidak membutuhkan material untuk pembuatan jimat duniawi. Meskipun itu akan menghabiskan batu ki dan TP, itu jauh lebih baik daripada mencari bahan-bahan itu. Yang tidak kekurangan es adalah batu ki dan TP saat ini. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia mengingat sesuatu yang tidak diinginkannya dan bertanya sambil menahan napas sambil merasa tidak enak. Sistem panel perajin rune surgawi ini, aktif, maksudku, aku bisa menggunakannya, kan? Petik 2 kurung siku buka titik. Tidak, silakan tingkatkan. Pergi ke neraka. Es tidak membiarkan sistem itu selesai sebelum dia mulai mengutuk, karena dia tahu fase berikutnya dari kalimat terkenal sistem itu. Apa gunanya membuka semua ini jika aku bahkan tidak bisa menggunakan benda sialan itu? Es ingin mencekik seseorang. Dia akhirnya mengerti perasaan memiliki segunung emas tetapi terlalu lemah untuk mengambilnya. Sistem telah merilis informasi teknik jimat, jadi tuan rumah dapat membuatnya sendiri. Diam, Es tidak berminat untuk bertengkar dengan sistem lagi. Meskipun sistem mengatakan yang sebenarnya, dan dia dapat membuat jimat itu sendiri, dia kehilangan banyak bahan. Terlebih lagi, sekarang setelah dia tahu, sistem dapat melakukan pembuatan rune untuknya selama dia menaikkan peringkatnya ke level yang lebih tinggi dan tanpa gagal. Dia lebih menyukai sistem itu. Namun, peningkatan itu telah menjadi rintangan terbesar di jalannya dan dia harus menyelesaikannya sesegera mungkin. Dalam suasana hati yang muram, Es melihat keluar, dan hari sudah mulai gelap. Setelah membersihkan kamar, dia memeriksa penginapan dan langsung bergerak menuju Pil Mansion. Aku tidak bisa menyerah pada jimat-jimat itu begitu saja, dan siapa tahu aku mungkin menemukan beberapa bahan untuk 1 atau 2 jimat duniawi di kota ini karena ini adalah kota api alkimia. Akan sangat mengecewakan jika mereka bahkan tidak memiliki bahan untuk 1 jimat duniawi. Dengan sedikit harapan dan harap, sosok Es yang berjalan perlahan menghilang di jalan-jalan kota api tanpa jejaknya yang tersisa. Namun, dia tidak tahu seseorang di tanah tingkat tinggi telah menyelesaikan penyerapan ingatan dan pengalaman klon kultivasinya dan baru saja akan menuju ke tanah tingkat menengah jauh di sebelah barat dataran tinggi benar-benar tandus, tidak ada jejak kehidupan. Alasan untuk ini adalah karena perbatasan langit yang berubah antara dataran tengah dan dataran tinggi terletak di sini. Lebih jauh lagi, perbatasan langit yang berubah di sini tidak seperti perbatasan langit yang berubah antara dataran tengah dan dataran rendah, karena bahkan jika seseorang memiliki jalur perubahan langit, mereka masih bisa mati saat melintasinya. Alasan untuk ini tidak diketahui, tetapi semuanya dimulai lebih dari 100 tahun yang lalu ketika seorang kaisar yang kuat mencoba untuk mengendalikan formasi besar ini. Karena alasan dibaliknya, tidak ada yang tahu tetapi perbatasan langit yang berubah sepenuhnya berubah setelah kaisar itu memasuki formasi dan tidak pernah kembali.
Sekarang, perbatasan langit yang berubah di tengah hanya dapat dilintasi dalam periode tertentu yang berlangsung selama 3 bulan dan setelah itu seseorang harus menunggu beberapa bulan yang tepat jika mereka ingin menyeberangi perbatasan langit yang berubah dengan aman. Lebih jauh lagi, jalur perubahan langit menjadi tidak berguna karena siapapun dapat bepergian dengan bebas selama mereka tahu kapan periode aman dimulai, tetapi rahasia ini tidak diketahui publik dan hanya petinggi yang tahu tentang fakta yang mengejutkan ini. Namun, tidak seorang pun tampaknya tertarik pada Tanah Tengah selain 3 raksasa dan 1 atau 2 kekaisaran karena kepadatan Ki terlalu rendah di tanah kerajaan dibandingkan dengan tanah kekaisaran. Tepat pada saat ini, seorang pria parubaya yang tampan dalam jubah kaisar putih muncul tepat di luar penghalang perbatasan langit yang berubah seperti hantu. Dia tersenyum lembut sementara rambut putihnya yang panjang berkibar tertiup angin saat mata birunya memberikan perasaan jurang tanpa dasar. Meskipun orang ini tampak berusia akhir 30-an, udara di sekitarnya seolah-olah dia hidup selama ratusan tahun dan ada aura hantu di sekitarnya. Siapapun dengan kultivasi yang cukup tinggi akan takut setengah mati oleh aura ini bahkan ketika dia mengendalikannya. Pria berambut putih ini tidak lain adalah Kaisar Pedang Crimson dari Kekaisaran Pedang Crimson, Gordon Crimson. Bukan hanya rambut hitam, Gordon, yang memutih selama sebulan, tetapi Gordon adalah orang yang sama sekali berbeda. Meskipun sebidang tanah terlantar ini tidak begitu berharga, aku tidak pernah menyangka masih ada sesuatu seperti monolit pedang hantu yang terkubur di sini. Bahkan di Azure Mainland, itu akan menyebabkan badai jika ada sekte yang mengetahuinya. Itu hampir membuatku kehilangan koneksi dengan klon ini, tetapi aku harus berterima kasih kepada si anjing kecil es ketika aku melihatnya karena entah bagaimana telah menghancurkan hubungan antara Code ini dan monolit pedang hantu. Yah, siapa yang mengira, kehati-hatianku untuk mengirim 2 benih klon Ki ke tanah terlantar ini, sehingga mereka dapat tumbuh dengan aman akan berubah seperti ini. Salah satu dari mereka mati dan yang lainnya hampir mendapatkan kebebasannya. Tapi hadiah yang akan kudapatkan setelah mengorbankan salah satu klonku sepadan. Rambut putih, Gordon terkekeh sinis. Orang ini tak lain adalah penggarap alam manifestasi jiwa Ki yang klonnya, Matis dibunuh oleh es di dataran rendah beberapa tahun lalu. Kalau bukan karena monolit pedang hantu misterius, orang ini pasti sudah turun ke tanah tingkat menengah 3 tahun lalu. Meski begitu, identitas asli orang ini terlalu mengejutkan dan caranya, bahkan lebih luar biasa. Baiklah, anak anjing kecil es sekarang kau punya monolit pedang hantu dan rahasia yang ditinggalkan orang tuamu padamu, jangan mati sebelum kedatanganku. Gordon berkata pelan, dengan kilatan jahat melintas di matanya saat ia melangkah masuk ke penghalang formasi pengubah langit tanpa ragu-ragu. Jika seseorang melihat ini, mereka akan menganggap Gordon mati karena masih ada beberapa bulan lagi sebelum perbatasan menjadi aman untuk dilintasi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara nasib Gordon tidak diketahui saat ia melangkah masuk ke langit tengah yang mengubah perbatasan, es tidak duduk santai. Sudah 1 bulan sejak dia mencuri perbendaharaan kota api milik kerajaan Leap. Meskipun pencurian itu cukup mudah, dia tidak menemukan sesuatu yang membantu dalam pembuatan jimatnya. Hal ini membuatnya kesal, namun, hal itu tidak menghentikan langkahnya, karena ini bukan satu-satunya pencurian yang dia lakukan bulan ini. Setelah dia selesai dengan kerajaan Leap, dia memasuki kerajaan bumi dan merampok cabang hantu mimpi buruk karena menghalangi jalannya, dan yang mengejutkannya, mereka tidak waspada terhadapnya seperti yang dia kira. Ini dengan jelas menyiratkan bahwa kepala cabang kerajaan Leap tidak memberitahu siapapun tentang hal ini untuk menyembunyikan kesalahannya dan melarikan diri dari hukuman. Ini membuat segalanya lebih mudah bagi Es. Tanpa hambatan apapun, dia sudah selesai dengan kota binatang buas dan kota api kerajaan bumi, dan mereka juga tidak waspada terhadapnya, yang juga berarti mereka belum mengetahui tentang perbendaharaan yang kosong. Saat ini, dia sudah berada di kota singa kerajaan biru yang berada di tepi kerajaan biru, dia baru saja sampai di sini hari ini. Adapun alasan dia berada di kota ini, jelas itu untuk cabang organisasi hantu mimpi buruk dari kerajaan biru. Dia berencana pergi ke sana pada malam hari. Es bahkan tidak mempertimbangkan untuk beristirahat, karena dia bertekad untuk menyelesaikan misinya secepat mungkin, sehingga sistemnya dapat ditingkatkan, dan dia dapat menggunakan semua fungsi itu lagi. Hanya memikirkan semua fungsi baru itu, yang tidak dapat dia gunakan, membuatnya marah dan mengumpat dalam hati. Namun,
Sesuatu yang mengejutkan terjadi kali ini ketika dia sampai di tempat persembunyian hantu mimpi buruk di Kerajaan Biru. Tempat itu benar-benar kosong. Jadi, kepala cabang kurcaci Kerajaan Bumi itu melaporkan kejadian itu kembali. Nah, ini akan menjadi masalah. Sekarang, ekspresi Es tidak sedap dipandang. Dia tidak pernah menyangka mereka akan bereaksi seperti ini, paling-paling dia mengira kepala cabang akan membawa harta karun itu sendiri, tetapi para pembunuh ini telah sepenuhnya meninggalkan tempat persembunyian mereka. Menjadi pencuri itu sulit. Es mendesah pahit. Hei, sistem katakan padaku sekarang, jika semua cabang itu mengosongkan harta karun mereka dan menyembunyikan semua harta karun mereka atau mengumpulkannya di satu tempat, apa yang akan terjadi pada misiku? Ekspresi Es tidak sedap dipandang. Dia tidak pernah menyangka mereka akan bereaksi seperti ini, paling-paling dia mengira kepala cabang akan membawa harta karun itu sendiri, tetapi para pembunuh ini telah sepenuhnya meninggalkan tempat persembunyian mereka. Menjadi pencuri itu sulit. Es mendesah getir. Hei, sistem katakan padaku sekarang, jika semua cabang itu mengosongkan harta karun mereka dan menyembunyikan semua harta karun mereka atau mengumpulkannya di satu tempat, apa yang akan terjadi pada misiku? Petik 2. Tidak masalah jika seseorang menyembunyikan, memindahkan, atau bahkan menghancurkan harta karun, itu adalah tugas pencuri untuk memprediksi semua keadaan sebelum memulai pencurian. Apa yang akan dilakukan pencuri jika seseorang memindahkan atau menyembunyikan seluruh kekayaannya? Sangat sederhana, segala sesuatu antara langit dan bumi bisa menjadi pencurian selama itu ada. Seorang pencuri hanya harus menemukan cara untuk mencurinya. Sama seperti sekarang, tuan rumah harus menemukan harta karun yang dipindahkan itu. Tidak masalah jika mereka semua mengumpulkan 30 harta bersama-sama, selama tuan rumah mencurinya, misi akan dianggap selesai. Ingat tuan rumah, itu adalah salah satu kredo kuat dari Heaven's Stealer, jika Heaven's Stealer memulai pencurian, itu harus selesai tidak peduli seberapa rapi, rumit, atau berbahaya pencurian itu, kematian adalah satu-satunya jalan keluar. Es tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Tiba-tiba dia merasakan jantungnya berdebar kencang setelah mendengar kredo pencuri surga. Es bahkan merasakan suara sistem agak dingin kali ini, meskipun statis seperti biasa. Apakah sistem marah? Apapun itu, dia tidak berani bertanya lagi karena dia sudah mendapatkan jawaban atas pertanyaannya, dan dia juga merasa dia mempelajari sesuatu yang serius tanpa disadari. Sepertinya aku harus bergegas menuju Beast City dan Flame City sebelum mereka melakukan sesuatu seperti Nightmare Ghost Organization. Es segera meninggalkan hutan yang suram itu dan menuju ke ibu kota provinsi Blue Kingdom tanpa henti. 15 hari kemudian, di dalam kamar sebuah penginapan di Blue Royal City, Es sedang duduk dengan ekspresi muram. Itu semua karena 2 hari yang lalu, dia menyerbu Flame City of Blue Kingdom tetapi yang membuatnya gentar, Pil Master dengan seluruh perbendaharaan hilang dari Pil Mansion. Jika bukan karena ingatan orang kedua yang memegang komando, dia akan membuang-buang waktu sambil menunggu. Lebih jauh lagi, Es juga mendapat kabar buruk dari ingatan alkemis itu. Bukan hanya Pil Master Flame City tetapi Beastmaster Beast City juga bersamanya, mereka berdua pergi bersama 2 minggu lalu. Mereka tahu, ekspresi Es berat seperti gunung. Dia bisa menebak mereka mungkin memindahkan semua perbendaharaan setelah mereka mengetahui tentang Earth Kingdom dan perampokan Leap Kingdom. Mereka mungkin menganggapnya tak terhentikan dan sangat berbahaya setelah pencuriannya yang cermat meskipun semua tindakan pengamanan itu dan, akhirnya, mengumpulkan semua harta karun yang ditampung dan menyembunyikannya di suatu tempat yang tidak akan pernah bisa ia jangkau. Jika mereka memindahkan semua harta karun itu di satu tempat dan menyembunyikannya, aku hanya harus mencari tahu orang-orang yang tahu tentang lokasi harta karun itu. Tapi dari mana aku mulai? Tidak seperti mereka akan mengumpulkan semua harta karun di satu tempat, karena mereka adalah 3 organisasi yang berbeda. Lebih jauh lagi, pengetahuan tentang ketiga lokasi itu mungkin hanya akan diketahui oleh 3 atau 2 orang yang sangat penting atau lebih buruk lagi, hanya 1 orang dari setiap organisasi yang akan mengetahuinya. Selain itu, bisa juga lebih dari 3 lokasi tersembunyi. Karena mereka tahu metodeku, mereka akan menjadi bodoh jika mereka meninggalkan harta karun di gudang penyimpanan. Ini menjadi lebih rumit. Dia mendesah terus-menerus. Es merasakan kepalanya sakit setelah memikirkan semua kemungkinan dan skenario itu. Negeri kerajaan itu begitu luas, dia mungkin akan menjadi gila karena mencarinya,
dan siapa tahu mereka mungkin akan memindahkan semua harta karun itu ke negeri-negeri tingkat tinggi alih-alih menyembunyikannya di negeri-negeri tingkat menengah. Hanya memikirkan kemungkinan ini saja membuat Es merajuk tanpa henti, dan dia tahu, kemungkinan skenario ini sangat tinggi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara Es sedang memutar otak tentang bagaimana dia harus melanjutkan, di suatu tempat di dalam ruangan yang luas, 4 orang sedang mengadakan konferensi rahasia. Yah, itu lebih seperti budak yang melapor kepada tuan mereka karena 3 dari mereka berlutut di depan seorang pria berambut putih yang sedang duduk. Tuanku, sesuai perintah Anda, kami telah memberikan perintah untuk mengumpulkan semua sumber daya di setiap cabang, dan semuanya akan tiba di sini dalam 5 hari lagi. Seorang pria bertopeng merah tua, mengenakan pakaian hitam, dengan hormat melaporkan dengan sedikit rasa gentar dalam suaranya. Jika ada orang di organisasi hantu mimpi buruk di tanah tingkat menengah melihat pria bertopeng merah ini berlutut di depan orang yang tidak dikenal, mereka akan sangat terkejut karena dia adalah orang ketiga yang memimpin organisasi hantu mimpi buruk dan hanya di bawah 2 orang, tetua hitam dan wakil tetua hitam, dan di atas semua orang. Namun, meskipun berada dalam posisi yang sangat tinggi, dia berlutut di depan pria berambut putih ini dan orang bahkan dapat melihatnya sedikit gemetar seolah-olah dia sedang menghadapi dewa. Bagus, selama kamu mengikuti arahanku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk dan bahkan memberikan sedikit keberuntungan sebelum kepergianku. Pria berambut putih itu dengan santai memuji. Sekarang, Little Pill dan Little Beast Driver, giliranmu untuk menunjukkan kegunaanmu sebagai Little Child Killer di sini. Jika terjadi kesalahan, kau tahu apa yang akan terjadi setelah aku merasa kesal. Ucap pria berambut putih itu dengan acuh tak acuh, tetapi kedua lelaki tua yang berlutut di samping, Little Child Killer, gemetar seperti daun dalam angin badai. Little Pill dan Little Beast Driver tidak lain adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas Pill Flame Organization dan Beast Culling Organization saat ini, sama seperti pembunuh di samping mereka. Mengenai bagaimana ketiga petinggi yang sangat tinggi dan perkasa dari 3 raksasa ini berakhir seperti anjing yang setia, itu semua karena pria berambut putih ini yang muncul lebih dari sebulan yang lalu. Pria berambut putih ini memang tidak lain adalah Gordon setelah entah bagaimana meninggalkan perbatasan langit tengah yang berubah tanpa goresan sedikit pun. Gordon bergerak menuju provinsi kerajaan Damien Kingdom. Provinsi itu adalah yang paling dekat dengan perbatasan langit yang berubah, dan tujuannya juga kebetulan berada di jalan yang sama. Tepat di pinggiran provinsi kerajaan Damien Kingdom terdapat tanah rawa yang dipenuhi binatang buas, beracun dan kabut yang mematikan. Tepat di tengah tanah rawa yang mematikan ini terletak markas besar organisasi hantu mimpi buruk, Kota Hantu. Kota ini dilindungi oleh formasi penyembunyian yang kuat, dan hanya pembunuh dengan token hantu yang dapat menemukan lokasinya dan memasukinya dengan aman tanpa terpengaruh oleh jebakan apapun. Namun, pada hari ini, seorang pria berambut putih berjubah kaisar memasuki kota hantu tanpa peduli terlihat oleh siapapun. Dia bergerak dengan acuh tak acuh sambil melipat tangannya di belakang punggungnya. Itu tentu saja Gordon. Banyak pembunuh dengan seragam dan topeng hitam mereka dibuat bingung oleh pria berambut putih ini yang berjalan di jalan kota hantu dengan begitu acuh tak acuh seolah-olah dia sedang berjalan-jalan. Penyusup mati. Suara berat terdengar di udara tipis saat bilah tajam yang dibungkus kiperak langsung muncul di belakang leher Gordon. Tidak masuk akal. Gordon hanya mencibir, dan serangan abu-abu yang dilepaskan dari jarinya langsung menembus topeng hitam pembunuh ini. Suara tubuh yang jatuh ke tanah terdengar di jalan sepi kota hantu, tetapi itu bukan suara pria berambut putih. Itu adalah pembunuh yang diam-diam menyerangnya dan di bagian belakang jubah hitamnya tertulis kata-kata putih. Itu adalah penguat. Bajingan, beraninya kau membunuh seorang penguat dengan begitu sembrono. Suara marah lainnya terdengar. Namun, kali ini tidak ada yang menyerang Gordon karena dia dengan mudah membunuh seorang penguat tanpa bergerak, dia juga bisa membunuh yang lain. Penguat seharusnya menjadi kekuatan terkuat organisasi dan juga pelindung kota hantu, tetapi pria berambut putih ini telah membunuhnya tanpa berkeringat. Tuan, kami tidak punya permusuhan denganmu. Mengapa kau datang ke sini? Suara berat dengan sedikit rasa gentar terdengar sebelum seorang pria bertopeng merah muncul 10 meter dari Gordon. Saat ini dia adalah pengawas kota hantu, sementara yang lain masih mencari 2 tetua berkulit hitam. Namun pencarian itu tidak membuahkan hasil apapun hingga sekarang, dan mereka masih dianggap hilang,
tetapi tidak ada yang berani menganggap mereka mati. Hentikan omong kosong itu dan beritahu aku apakah ada pergerakan Sky Stealer. Gordon berkata dengan dingin. Mata pembunuh bertopeng merah itu bersinar dengan kegelapan dan berkata, ya, dia muncul. Dia merasa khawatir tentang pria berambut putih ini karena intuisinya yang tajam dalam pembunuhan itu berteriak padanya untuk melarikan diri sejauh mungkin dari pria ini, atau dia akan mati. Tetapi dia juga tahu dia tidak bisa melarikan diri apapun yang terjadi, jadi dia bekerja sama secara diam-diam, dan dia ingin menangani masalah ini dengan damai. Apakah orang ini dari tanah tingkat tinggi? Pembunuh bertopeng merah menebak karena dia tidak pernah mendengar tentang orang yang menakutkan seperti ini di tanah tingkat menengah. Berikan aku detail lengkapnya. Mata Gordon langsung menyala seperti obor. Setelah pembunuh merah itu memberitahunya tentang pencurian di dua tempat persembunyian mereka tanpa sedikit pun rasa malu. Menarik, pergi dan selidiki apakah dia hanya mencuri tempat persembunyian hantu mimpi buruk. Dengan pemahamanku tentang dia, jika dia bisa mencuri tempatmu, dia tidak akan berhenti di situ saat ada ikan yang lebih besar. Gordon memerintahkan pembunuh bertopeng merah itu seperti dia sedang memerintahkan anjingnya. Setiap pembunuh yang mendengar percakapan ini tercengang oleh keberanian pria ini dan cara tuan kota mereka memperlakukannya. Namun, tidak ada yang berani berbicara karena mereka tahu ada yang tidak beres dan bahkan City Master tidak berani bertindak gegabah. Oh, seseorang pernah mengutukku sebelumnya, ini hadiahmu. Gordon tiba-tiba melihat ke arah tertentu, dan kilatan abu-abu seperti kilat melesat ke arah itu. Buk, tubuh bala bantuan lainnya jatuh tepat pada saat berikutnya. Itu semua terjadi dalam sekejap sehingga pembunuh bertopeng merah tidak punya waktu untuk menjelaskan, orang itu mati bahkan tanpa bisa melawan. Mata City Master berkedip dengan emosi yang berbeda, antara ketakutan, keterkejutan, ketidakberdayaan. Dia akhirnya mengangguk sedikit dan dengan hormat menjawab, ya. Dia tahu orang ini mungkin adalah keberadaan yang menakutkan bahkan lebih mengerikan daripada Elder Black. Jika dia tidak mematuhinya, seluruh kota hantu itu mungkin menjadi kota hantu sungguhan, secara harfiah. Setelah itu, karena penyelidikan hantu mimpi buruk, kedua raksasa itu juga dengan cepat mencari dan menemukan bahwa kedua kota mereka juga dicuri. Hal ini membuat para pengawas sangat marah, tetapi mereka tidak berani merilis berita itu karena hal itu akan membuat mereka menjadi bahan tertawaan seluruh negeri kerajaan dan tidak ada yang akan takut pada mereka seperti sebelumnya. Namun, mereka tidak tahu bahwa kekhawatiran terbesar mereka bukanlah pencuri itu sekarang, melainkan Gordon, yang mengunjungi kota api dan kota binatang satu persatu dan dengan cepat menguasai mereka seperti kota hantu. Setelah itu Gordon memerintahkan ketiga raksasa itu untuk mengumpulkan semua harta karun dan membawanya ke tempat khusus. Dia juga mengosongkan perbendaharaan kerajaan Damien milik tiga raksasa. Setelah lebih dari sebulan, tuanku, harta karun itu telah dikumpulkan sepenuhnya di satu tempat. Pil kecil, dengan cepat melaporkan dengan hormat. Bagus, sangat bagus. Gordon mengangguk senang sambil melanjutkan, sebarkan berita ke seluruh negeri tengah. Semua harta karun tiga raksasa dikumpulkan di suatu tempat beberapa mil jauhnya dari ibu kota kerajaan Palomas. Jika pencuri langit punya nyali, datanglah dan ambillah. Seluruh tubuh Little Pill bergetar saat wajah tuannya dipenuhi dengan keheranan dan ketidakpercayaan. Dia tidak menyangka, tuan, ini akan melakukan hal gila seperti ini dan menggunakan umpan semacam ini untuk pencuri biasa. Karena semua harta karun itu digabungkan cukup untuk menyaingi kekayaan tiga kerajaan teratas manapun. Dan sekarang pria ini menggunakannya sebagai umpan belaka. Ya, tuanku. Tetap saja, dia tidak berani untuk tidak patuh. Dia tahu betapa mengerikannya pria ini karena dia seorang diri memotong formasi istana api ketika dia berkunjung. Namun, yang tidak diketahui siapapun adalah di mata Gordon semua harta karun yang tampaknya berharga itu hanyalah sisa-sisa, tidak ada yang lain. Dia hanya tertarik pada es dan harta miliknya. Hari ini tidak seperti hari yang tenang di negeri tingkat menengah karena pengumuman mengejutkan yang dirilis oleh tiga raksasa sekaligus. Lebih jauh, ini lebih seperti tantangan daripada pengumuman karena hanya untuk satu orang dan itu tidak lain adalah pencuri misterius, Sky Stealer. Isi pengumumannya seperti ini, garis bawah garis bawah garis bawah. Pencuri yang memproklamirkan diri, Sky Stealer, terus-menerus menjadi orang bejat sambil menentang hukum dan otoritas yang menjaga kedamaian negeri tingkat menengah dan karena dia, kedamaian negeri-negeri yang indah ini berada di ambang kehancuran. Itulah sebabnya kami, tiga raksasa,
bersatu dan memutuskan untuk mengakhiri permainan ini sekali dan untuk selamanya sebelum pencuri bejat itu menargetkan dan menyakiti orang-orang yang tidak bersalah. Saat ini, semua sumber daya dan harta karun dari tiga raksasa terkumpul bersama dalam bentuk Gunung Harta Karun, di ladang yang hanya beberapa mil jauhnya dari ibu kota kerajaan Palu Emas, menunggu pencuri bejat itu selama 90 hari. Jika pencuri bejat itu dapat mencuri semua harta karun itu maka tiga raksasa akan kalah, dan kita akan meninggalkan tanah tingkat menengah sementara jika harta karun itu tetap utuh, dia harus menyerahkan diri dan menerima hukuman atas semua kejahatannya. Siapapun dapat datang dan memverifikasi otoritas Gunung Harta Karun itu, Gunung Harta Karun itu nyata seperti yang seharusnya. Apakah pencuri langit berani menerima putusan dan datang? Garis bawah garis bawah garis bawah. Semua orang membicarakan tantangan mengejutkan yang dilepaskan oleh tiga raksasa itu. Wah, ini jebakan besar yang dipasang oleh ketiga raksasa itu. Mereka akhirnya bergerak. Seorang pria berteriak sambil berjalan. Heh, apa yang kau harapkan dari penguasa paling kuat di negeri tingkat menengah? Begitu mereka bergerak mereka akan bergerak seperti ini. Pria kedua menyombongkan diri. Mereka hanya takut karena mereka tidak bisa menghadapinya dan organisasi pencuri yang baru bangkit. Siapa yang tahu apakah semua harta karun itu asli atau palsu? Kan, aku masih tidak percaya. Siapa yang waras mengumpulkan semua harta karun itu di satu tempat dan kemudian mengundang pencuri paling berbakat untuk mencurinya? Pria ketiga mencibir dengan jijik pada kedua temannya. Diskusi panas semacam ini dapat didengar di seluruh negeri tingkat menengah. Beberapa mencibir pada tiga raksasa karena begitu tidak tahu malu, sementara beberapa menyiramkan lebih banyak minyak ke api dan memanggil pencuri langit dengan segala macam kata-kata kasar untuk menerima tantangan. Semua orang tahu jika pencuri langit menghindar dari tantangan ini, ketenarannya yang tak terkalahkan akan turun ke selokan dan ketiga raksasa akan mendapatkan kembali martabat mereka lagi. Namun, sebagian besar orang percaya ini bukanlah tantangan bagi pencuri itu sendiri, tetapi ini merupakan tantangan bagi organisasi pencuri yang sedang berkembang, Sky Stealer Society. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara seluruh daratan tingkat menengah mendidih dan menunggu semacam balasan dari si pencuri sendiri, kondisi keluarga kerajaan Palu Emas tampaknya tidak begitu baik. Kenapa? Kenapa mereka harus melakukan sirkus ini begitu dekat dengan ibu kota kerajaanku? Raja Emas meraung marah ketika mendengar berita ini, dan kenapa pencuri bajingan itu masih hidup. Raja Emas tahu betapa berbahayanya pencuri langit dari pengalaman pribadinya di hutan kabut tanah. Sebelumnya dia menganggap pencuri itu mungkin mati atau hilang bersama semua orang eksentrik inti Sungai Ki itu, namun setelah berita mendadak ini dia menduga sesuatu mungkin telah terjadi pada tiga raksasa karena mereka bersedia bersatu dan menyebabkan keributan besar ini. Terutama ketika organisasi hantu mimpi buruk terlibat dalam semua ini juga karena mereka tidak pernah menunjukkan wajah mereka di depan umum, apalagi bekerja sama dengan para pesaing mereka. Mengenai apa yang disebut harta karun gunung, dia menganggapnya sebagai lelucon dan menganggapnya sebagai jebakan untuk menjebak pencuri di sini yang hampir mustahil karena dia tidak akan menemui ajalnya bahkan jika harta karun gunung itu nyata. Namun, yang membuat Raja Emas benar-benar gelisah dan takut adalah bahwa pencuri langit itu mungkin masih hidup karena adik laki-lakinya, Vance, dan putrinya Dus memiliki sejarah dengan pencuri itu, dan tidak berlebihan untuk menyebutnya perseteruan berdarah di antara mereka. Sebelumnya, dia hanya menganggap pencuri itu sebagai semut dari tanah tingkat rendah yang entah bagaimana beruntung dan mendapatkan warisan yang rendah. Namun, setelah dia lolos dari perbatasan pengubah langit dan membuat namanya terkenal, dia akhirnya mengerti bahwa pencuri itu sama sekali bukan orang biasa maupun pertumbuhannya. Meskipun saudaranya hanya memaksanya untuk memasuki perubahan langit, dan dia bahkan pergi hidup-hidup, jadi perseteruan di antara mereka masih bisa diselamatkan. Namun, ketika menyangkut putrinya, Dulce, dia telah membantai seluruh kampung halaman es bahkan tidak meninggalkan seekor ayam pun hidup yang sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilupakan siapapun. Itulah sebabnya dia mendukung perburuan pencuri dengan sekuat tenaga, dia ingin sepenuhnya mencabut masalah itu sekali dan untuk selamanya, tetapi sekarang bajingan itu mungkin masih hidup dan telah melakukan sesuatu yang membuat tiga raksasa marah. Dengan segala cara, dia bahkan tidak ingin es melangkah masuk ke wilayah kerajaannya, tetapi mungkin sudah terlambat sekarang. Apakah ini terkait dengan para pembudidaya inti Sungai Ki yang hilang itu? Tetapi mengapa mereka memilih kerajaanku dari semua tempat?
Apakah seseorang menggunakan permusuhan antara dia dan keluargaku untuk memikatnya ke sini? Aku harus mengunjunginya sendiri. Setelah menenangkan dirinya, dia dengan cepat menyatakan, siapkan kereta kudaku dan panggil saudaraku dan Putri Dulce, kami akan mengunjungi tamu terhormat dari jauh. Petik 2. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di suatu tempat di tanah kerajaan kelas 2. Di dalam sebuah ruangan, hanya ada sebuah meja persegi panjang besar dan 11 kursi di sekelilingnya, sementara seluruh ruangan itu kosong kecuali sebuah dinding. Di dinding ini yang berada tepat di belakang sebuah kursi seperti singgasana emas terdapat sebuah mural burung hantu hitam yang mengepakkan sayapnya yang seperti bilah. Ini adalah simbol dari Sky Stealer. Seperti singgasana emas ini, ke-10 kursi di sekelilingnya dipenuhi oleh orang-orang yang mengenakan jubah hitam dengan lambang burung hantu hitam dan topeng burung hantu. Mari kita mulai pertemuan antara 10 Sky Thief dari Sky Stealer Society. Seseorang dengan topeng burung hantu hitam duduk di kursi pertama di sebelah kanan singgasana emas itu. Semua orang mengira bahwa Sky Stealer Society didirikan oleh para penjahat dan rakyat jelata, namun, itu bukanlah kebenaran sepenuhnya. Meskipun hampir 90% orang dalam organisasi ini adalah penjahat dan rakyat jelata, tetapi 10% sisanya adalah orang-orang dengan status yang cukup tinggi di tanah tingkat menengah, yang tertinggi adalah anggota dari beberapa keluarga kerajaan dari kerajaan kelas 2. 10% ini mendukung organisasi dengan menyediakan sumber daya kultivasi, teknik, keterampilan, senjata, pil, itulah sebabnya organisasi tersebut tumbuh dengan sangat lancar dan tidak seorang pun dapat melacak anggota pendirinya. Struktur Sky Stealer Society tidak rumit, hanya ada 6 tingkatan, langit, bumi, emas, perak, perunggu, dan besi. Saat ini, 10 pencuri langit juga merupakan anggota pendiri, 50 pencuri bumi, 100 pencuri emas, 500 pencuri perak, 1000 pencuri perunggu, dan ribuan pencuri besi. Setiap anggota baru memulai dengan tingkatan pencuri besi dan dengan kontribusi yang patut dicatat bagi organisasi, mereka naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Tidak seorang pun mengetahui identitas pencuri langit, tetapi mereka dianggap sebagai anggota organisasi yang paling kuat dan sangat dihormati oleh anggota lainnya. Lebih jauh, pencuri langit tidak menyatakan diri mereka sebagai pemimpin dan hanya menganggap pencuri langit sebagai pemimpin sejati organisasi ini, mereka menyebut diri mereka sebagai pengikut setianya. Namun, semua orang tahu tanpa 10 pencuri langit ini, tidak akan ada masyarakat pencuri langit, dan tidak akan dapat berkembang sedemikian rupa, itulah sebabnya mereka sama terhormatnya dengan pencuri langit. Pertemuan hari ini adalah pertemuan darurat setelah tantangan 3 raksasa muncul, dan ini juga melibatkan mereka. Mari kita mulai pertemuan antara 10 pencuri langit dari masyarakat pencuri langit. Seseorang, bertopeng burung hantu hitam, mengenakan jubah di kepala, duduk di kursi pertama di sebelah kanan, di samping tahta emas berkata. Suaranya merdu, jelas milik seorang wanita. Pertama, pencuri langit, apa pendapatmu tentang tantangan mendadak ini? Tanya seorang pria bertubuh atletis tinggi, mengenakan topeng burung hantu coklat, duduk di depan wanita bertopeng burung hantu hitam bernama Sky Thief. Semua orang di ruangan ini memiliki peringkat dari pertama hingga ke-10, yang pertama adalah yang tertinggi dan ke-10 adalah yang terakhir. Itu juga memiliki arti khusus karena pendiri sejati organisasi ini tidak lain adalah Sky Thief. Lebih jauh lagi, itu adalah seorang wanita dan latar belakangnya tidak diketahui dan tidak ada yang pernah melihat penampilannya, tetapi dialah yang membawa mereka semua bersama di bawah satu atap dan kehebatannya juga tidak bisa diremehkan. Orang bahkan bisa mengatakan dia sama misteriusnya dengan Sky Stealer itu sendiri. Itu jebakan yang jelas, pencuri langit kedua. Sebelum pencuri langit pertama bisa menjawab, orang yang duduk 2 kursi dari pencuri langit kedua menjawab dengan mendengus. Dia memiliki tinggi rata-rata dan mengenakan topeng burung hantu putih. Saya setuju. Suara wanita lain terdengar mengiyakan. Diamlah orang bodoh, kita semua tahu itu jebakan. Biarkan pencuri langit pertama berbicara. Seorang pria jangkung duduk dengan tangan disilangkan menegur. Bandit ke-6, siapa yang kau sebut bodoh? Wanita itu langsung membentak pencuri langit ke-6 saat mata zamrudnya yang indah berubah menjadi ketakutan. Berhenti, suara dingin pencuri langit pertama terdengar lagi, dia tidak berminat untuk bercanda. Tidak ada yang berani berbicara lagi dan diam-diam melihat ke arah pencuri langit pertama.
Pencuri langit pertama perlahan berdiri dari kursinya dan berjalan di samping singgasana emas tempat simbol burung hantu hitam terukir di kepalanya. Matanya yang biru laut berkilauan dengan segudang emosi, tetapi tidak ada yang melihatnya saat dia dengan cepat menyembunyikannya dan berbalik dengan mata dingin. Meskipun itu jebakan, itu juga menunjukkan kepada kita bagaimana pemimpin tertinggi kita, pencuri langit, bahkan dapat mengancam para raksasa itu, dan sekarang mereka ingin menyingkirkan mereka dengan cara yang tercela. Namun, ada yang salah karena organisasi hantu mimpi buruk juga mengambil bagian dalam kedok ini. Entah mereka terlalu takut pada pencuri langit atau ada seseorang di balik semua ini. Meskipun demikian, kupikir, Tuan Pencuri Langit akan pergi, dia tidak akan membiarkan reputasi kita para pencuri ternoda begitu saja. Itu sebabnya aku sudah memutuskan. Mata indah pencuri langit pertama menyipit saat aura tajam terpancar darinya. Semua orang di ruangan itu menahan napas dan tidak berani berkedip saat mereka menatapnya dengan antisipasi. Dia mengumumkan dengan tegas, sudah waktunya bagi 10 pencuri langit untuk muncul dan panggung kita akan menjadi ibu kota kerajaan Palu Emas. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keesokan harinya, berita lain dirilis dari kerajaan Palu Emas. Gunung harta karun itu seotentik langit dan siapapun dapat melihatnya dari jarak 1 mil. Banyak orang melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, dan mereka bahkan dapat mengunjunginya secara langsung untuk memeriksa apakah itu ilusi. Banyak orang melakukannya di bawah pengawasan 3 raksasa, dan mereka terkejut karena semuanya nyata. Mereka mengatakan gunung harta karun itu tingginya ratusan meter, dipenuhi dengan batu ki, teknik, pil, senjata, telur binatang, ramuan, dan banyak hal yang bahkan tidak dapat dibayangkan. Itu adalah banyak hal yang bahkan tidak pernah didengar orang-orang ini sebelumnya di Gunung Harta Karun itu. Hal yang paling mengejutkan adalah, Gunung Harta Karun itu tidak dikelilingi oleh tembok tebal, itu tepat di lapangan terbuka. Banyak orang yang membenarkan berita dan harta karun gunung ini. Sekarang orang-orang bertanya-tanya apakah ketiga raksasa itu mengosongkan perbendaharaan mereka dan menggunakannya sebagai umpan. Dan jika memang demikian, lalu apa yang telah dilakukan Sky Stealer hingga membuat mereka mengambil langkah yang gawat ini? Sekarang semua orang ingin tahu apakah pencuri yang terkenal itu, Sky Stealer, berani mengambil harta karun itu, atau dia akan menjadi pengecut. Ini bukanlah akhir dari kehebohan ini, karena keesokan harinya, Golden King dari Golden Hammered Kingdom juga ikut serta dan mengambil semua harta karun kerajaannya dan menaruhnya di gunung harta karun di depan mata semua orang yang tercengang. Dia dengan sombong menyatakan, dia akan mengambilnya kembali ketika periode 90 hari berakhir setelah pencuri pengecut itu menyerah.